Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Berjumpa lagi bersama saya dari Aulia dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Dan kita sudah bersama Ustadz Ferry. Ustadz ini sudah berjumpa setahun yang lalu Ustadz ya. Sekarang berjumpa lagi berkat doa Ustadz lah ya. Kita pada saat tahun kemarin itu kita berdoa supaya dipertemukan Ramadan ya Allah, tahun depan. Nah, betul. Alhamdulillah kita kita berdoa sama ya, kita dipertemukan kembali di tahun ini. Nama lengkap Ustadz ini Ustadz Ahmad Saferi, tapi biasa dipanggil Ustadz Ferry, agak milenial sedikit. Dan hari ini Ustadz Ferry akan membawakan tema puasa bagi pekerja berat, dan ini baru puasa kedua. Puasa kedua ini seharusnya kita tidak puasa berat. Tetapi memang ada golongan orang pekerja ini yang memiliki intensitas pekerjaan yang cukup berat, seperti tukang batu, tukang gali, atau juga tukang lah ya, kebanyakan tukang, dan juga pengayuh beca, dan juga banyak lagi ya orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berat, sehingga puasanya ini bagaimana? Saya belum tahu nih, apakah boleh dipecahkan, boleh dibatalkan, atau boleh tidak berpuasa, atau bagaimana sih? Memang ada hukumnya memang di ini, karena beragama itu memang bukan untuk memberatkan, tetapi bukan juga untuk diberat-beratkan. Langsung saja ke Ustadz Ferry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, tahun ini seperti biasa ya, Ramadan, kita bincang Ramadan di sore hari. Ini hari kedua ya, tadi kita ketemu, kemarin kita ketemu di hari pertama puasa, dan juga ketemu di jam 16 sampai jam 17 dengan tema yang berbeda. Dan kali ini temanya seperti apa saya bilang tadi, puasa bagi pekerja berat, Ustaz. Nah, banyak profesi ini Ustaz. Profesi itu kalau dibilang berat ya berat semua. Tapi beratnya itu yang bagaimana ini Ustaz, karena bisa juga orang menghadapi makanan terus seperti pekerja restoran. Berat juga kan, psikologi. Iya, tekanannya psikologi. Ada juga orang beratnya karena memang memerlukan tenaga. Ada juga saya dengar beberapa pemain sepak bola di Eropa, karena di Eropa itu kalau bulan puasa dia tidak main. Ada beberapa pemain bola seperti Sadio Mane itu dia tetap puasa. Padahal lumayan lari 90 menit kayaknya. Kalau nggak puasa, kalau puasa kayaknya impossible. Tapi ada yang berpuasa, ada tetap. Nah ini kalau kita bilang pekerja berat ya berat juga, tetapi ada yang berpuasa. Nah ini kategori berat ini gimana Ustaz? Boleh dijabarkan Ustaz? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bang Dery yang berbahagia serta sahabat Smart FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita ini dalam mencari nafkah beda-beda, Bang Dery ya. Ada yang cukup dengan di depan layar komputer, di ruangan yang pakai AC, pendingin udara, nggak terasa udah maghrib. Kayak kita gitu ya. Ada yang mungkin di depan kelas mengajar dosen ataupun guru ya. Tapi tidak sedikit juga kalau di antara kita yang pekerjaan itu terpapar, tersengat sinar matahari langsung ya. Selain itu juga memerlukan effort ya, memerlukan tenaga yang lebih sekedar kita duduk di depan layar komputer. Benar-benar keringat bercucuran ya. Walaupun sebenarnya beda-beda. Mungkin yang itu lebih kepada pemikiran ya, lebih kepada strategi. Kalau yang ini memang ada sebagian kita ini yang kerjanya itu dengan tenaga, dengan otot, kena matahari langsung gitu kan, keringat bercucuran. Yang ini kadang membuat sebagian mereka itu susah melaksanakan ibadah puasa ya. Katakanlah tukang-tukang bangunan ya, kuli bangunan, tukang
panggul ya, apalagi itu pengayuh beca ataupun juga petani mungkin ya yang memanen padinya ya. Mungkin kalau penyadap karet kan agak teduh ya. Tapi kalau misalkan petani padi di sawah itu kan pasti langsung kena sinar matahari dan ini memberatkan ya. Sedangkan Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, boleh cari satu saja, adakah syariat Islam yang begitu memberatkan kita? Tidak kita jumpai, semuanya memberikan kemudahan. Berat berhaji ya kalau kita mampu, kalau kita memiliki biaya silakan berhaji. Jika tidak mampu, tidak diwajibkan atas kita. Termasuk juga hal yang lainnya ya, menikah ya, lebih dari satu ya kalau mampu. Ya, mau ya. Itu kan berat ya punya istri. Untung Allah melanjutkan ayat tersebut. Kalau kita tidak mampu, satu saja. Coba kalau kita diwajibkan istri 4, repot. Tidak melanjutkan terus. Wajib melanjutkan. Dalam hati Bang Dery, kenapa nggak diwajibin ya gitu ya. Tapi berat kalau kita satu aja kan berat ya. Gimana kalau lebih dari satu ya, 2, 3 sampai 4 pasti berat. Nah Allah karena tahu itu berat, jadi kita hanya diwajibkan satu saja. Terus ibadah-ibadah yang lainnya, sholat tidak terlalu berat ya, tidak terlalu susah. Nah tadi seperti juga puasa ya, bagaimana orang yang benar-benar berat, susah pekerjaannya seperti tadi, katakanlah kuli bangunan yang mengangkat semen, mengaduk semen dan pasir, ya menyusun batu bata, terkena sinar matahari langsung, dan ini bisa sampai kalau dia tidak diberi asupan, tubuhnya sangat lemah, bisa memberikan mudarat. Karena ya bisa dibayangkan siang hari harus bekerja seberat itu dalam keadaan perut kosong kan berbahaya. Bagaimana solusinya dalam Islam? Ternyata orang yang berpuasa dalam kondisi pekerjaan yang payah dan berat seperti itu, mereka boleh membatalkan puasanya. Ya, mereka boleh membatalkan puasanya. Tetapi ada sejumlah persyaratan yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Ya. Nah, Ustaz, sebelum ke persyaratan, itu kita lihat esensi puasa sendiri, Ustaz. Apakah, saya juga ini bertanya-tanya ini, Ustaz. Saya juga nggak tahu nih. Saya bertanya, puasa ini sebenarnya ibadah yang memerlukan fisik, seperti ibadah haji. Ibadah haji tidak hanya biaya dan juga memerlukan fisik yang terima. Nah, khusus untuk puasa ini sendiri, puasa ini adalah ibadah yang betul-betul mengandalkan fisik atau lebih dari itu? Lebih luas dari itu, Ustaz, sehingga ada golongan-golongan orang yang memang nantinya tergolong dengan boleh dia tidak berpuasa. Ini lanjutannya seperti itu. Misalnya orang itu tadi pekerja berat, orang sakit dan segala macamnya itu. Jadi kita puasa ini sebenarnya masuk ke kategori apa gitu, Ustaz? Ya selain fisik ya, ternyata saya melihat ya lebih condong kepada iman sebenarnya. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang sehat, badannya gagah, fisiknya kuat, ya, dewasa, itu tidak sanggup berpuasa. Sedangkan ada orang yang ada anak kecil ya, umur baru 10-11 tahun atau bahkan mungkin 9 tahun, dilatih orang tuanya bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai ke sore hari. Padahal paginya itu dia main raket, betul. Siangnya dia main bola kaki, tidak berhenti juga beraktivitas, tapi dia tahan. Jadi kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan tentang iman. Jadi ini bukan semata-mata fisik, ya. Banyak orang yang kuat dan segar tapi nggak puasa, dan dengan santainya mereka makan, minum, merokok di siang hari Ramadan. Tapi ada orang yang mungkin ya kita sosial ya nggak tua banget ya, agak-agak tua lah, katakanlah umur 65-70, tapi masih fisiknya masih lumayan, tapi juga tidak sekuat orang yang muda ya, lebih lemah, tetapi mereka tahan. Kenapa? Karena puasa ini bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik kita, tetapi bagaimana juga iman kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bukan wahai orang yang kuat. Bukan orang-orang yang gagah, bukan, tapi orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa ini sangat
menggantungkan keberhasilannya dari iman kita. Oke. Kenapa? Karena iman ini kan membuat kita yakin pada Allah SWT. Oke, Kalau kita karena sekedar ingin jaim, dianggap orang yang soleh, ketika kita sendirian bisa Minum. jadi kita minum kan. Iya, iya. Masya Allah. Oke Ustadz, kita jeda dulu. Jadi poinnya sudah didapat. Oke. Iman, karena iman nilai yang bisa menguatkan kita dari Masya semua Allah. godaan. Kita jeda dulu Ustadz. Nanti sesi kedua kita akan lanjutkan lagi terkait dengan boleh Syarat-syarat. puasa. Ya, syarat-syarat tadi bagi orang pekerja berat yang Membatalkan puasa. Kita jeda iklan dulu Ustadz. Yasma Listener, kami kembali setelah yang satu ini. Yasma Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang Ramadan bersama Ustadz Ferry, Ustadz Ahmad Saferi, tapi lebih lengkap itu lengkapnya ya Ustadz. Tapi panggilan sehari-harinya Ustadz Ferry. Dan masih membahas tentang puasa bagi pekerja berat. Dan perlu diketahui Smart Listener, siaran radio ini juga disiarkan di YouTube Smart FM Palembang. Jadi bagi yang tidak bisa mendengarkan langsung pada saat jam 16 sampai 17 Anda juga bisa menonton siaran ini langsung terlihat muka wajah dari Ustadz Ferry dan saya tentunya. Tidak hanya dengan suara aja. Di YouTube kita akan mudah-mudahan pas bincang Ramadan ini Bang Dery ya. Mudah-mudahan pas ngeliat nggak mengecewakan. Nggak mengecewakan. Iya Ustadz. Cuma suaranya aja. Oh ganteng ya. Oke Ustadz. Balik lagi Ustadz ke tema kita. Siap. Puasa bagi pekerja berat. Tadi sebelum jeda Ustadz sudah menjelaskan poin yang utama itu iman ini. Memang iman ini bisa mengalahkan godaan ini Ustaz. Saya merasakan, saya pribadi mengalami sakit waktu tahun kemarin itu Ustaz. Pada akhirnya tumbang juga, saya masuk rumah sakit. Jadi mau tak mau ya harus membatalkan puasanya. Tetapi sebelumnya saya tuh merasa sebenarnya tidak kuat berpuasa, tetapi karena itu tadi balik-balik rasa iman itu yang sangat besar, akhirnya puasa itu ya jadi enjoy saja walaupun kondisi kita tidak kuat. Nah, balik lagi orang pekerja berat. Nah, pekerja berat ini kan memang dia harus cari makan untuk keluarganya. Kalau dia tidak misal macul tidak menggali paret lah istilahnya, itu dia nggak makan. Nah, makanya ini susah nih gimana? Makanya Bang Dery tadi kalau kita bicara syarat-syaratnya tadi, nah ini nanti biasanya alhamdulillah dari beberapa kali kami menyampaikan materi ini banyak jamaah yang berterima kasih karena ini selalu menjadi pertanyaan setiap tahun di bulan Ramadan ya. Sehingga katanya alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz kasih tahu, saya bisa memberitahukan kepada tetangga kanan kiri yang butuh informasi tentang ini. Kalau dia kerjanya berat, ternyata boleh, solusinya itu indah sekali dalam Islam. Boleh dia batalkan puasa. Tetapi penuhi dulu beberapa syaratnya. Nanti baru kita bicara bagaimana cara batalnya. Syarat yang pertama adalah bolehkah atau bisakah pekerjaan tersebut itu ditunda hingga akhir Ramadan, bukan akhir Ramadan, hingga selesai Ramadan, pada bulan yang lain kita mengerjakannya. Jadi seumpama katakanlah kuli bangunan ya, dia ini mendapatkan proyek dari konsumennya ya. Lalu dia bilang kepada konsumen yang memakai jasanya, boleh tidak Pak, pembangunan ini kami kerjakan nanti di bulan Syawal saja, tapi kami boleh nggak nerima pembayarannya dulu. Nah ini kadang-kadang orang nggak mau kan. Wah, kami mau rumahnya itu dibangun sekarang Ustadz untuk lebaran. Oh berarti tidak bisa. Atau umpamanya pengayuh beca. Ketika ada orang ingin naik beca, boleh nggak Bu, nanti saya antar lebaran aja Bu. Kan nggak mungkin. Atau petani yang sedang ingin memanen sawahnya, ini kalau ditunda untuk tidak segera dipanen, padinya bisa rusak. Atau bisa ngelucu juga. Tanamannya bisa rusak. Berarti tidak bisa ditunda hingga bulan berikutnya. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua adalah bisakah pekerjaan tersebut kita mengerjakannya, kalau tidak bisa ditunda sampai dengan bulan lain selain Ramadan, bisa nggak di Ramadan tapi kita kerjakan di malam hari kalau memungkinkan. Wah, kalau seandainya kita bertukang di malam hari Ustadz, repot Ustadz,
butuh banyak perlengkapan tambahan, dan itu memberatkan kami. Susah. Kalau misalkan dia pengayuh beca, Ustadz, kalau malam hari siapa yang mau naik, Ustadz? Nggak ada orang yang jalan-jalan di malam hari, yang ada. Yang kedua, nggak bisa berarti. Katakanlah saat ini bisa, maka dia harus tetap berpuasa. Kenapa? Karena di malam hari sengatan matahari tidak terlalu terik. Dan syarat yang ketiga, ya, apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pokok, pekerjaan utamanya. Nah, kita ini kan, mohon maaf Bang Dery, zaman sekarang ini kan banyak orang yang pagi harinya dia bekerja di kantor sampai pukul 4 sore, katakanlah, setelah itu dia nyambung Gojek online kah, jualan online dan sebagainya, mencari tambahan. Nah, kalau seandainya ini bulan Ramadan, lalu pekerjaan utama itu cukup untuk kita bertahan hidup, katakanlah menafkahi anak istri kita, sudah, jangan kita paksakan, ya. Rezeki mudah-mudahan Allah mudahkan dari cara yang lain, ya. Kita kerjakan puasa kita. Tapi kalau seandainya nggak ada, Ustaz, ini pekerjaan utama, ini pekerjaan pokoknya, saya hanya bisa bertukang, saya hanya bisa mengayuh beca, dan kalau saya tidak mengayuh beca, maka saya tidak bisa menafkahi anak istri saya. Berarti itu pekerjaan utamanya, ya kan? Itu berarti pekerjaan pokoknya. Saya ada tabungan, Ustaz, ya sekitar 3 juta. Kalau itu dipakai semua 1 bulan, Ustaz, menghabiskan tabungan, maka nanti coba cadangan untuk kesehatan dan keadaan darurat lainnya nggak ada, Ustaz. Berarti udah nggak bisa. Nah, 3 syarat ini kalau terpenuhi, ya, pekerjaan itu tidak bisa dimundurkan sampai dengan bulan berikutnya. Yang kedua, tidak memungkinkan dikerjakan di malam hari. Lalu yang ketiga, itu merupakan pekerjaan utama, pekerjaan pokoknya. Maka jika itu sangat berat, maka dia boleh membatalkan puasanya. Jadi itu katakanlah tadi dia seorang tukang panggul barang berat di pasar, atau tukang kuli bangunan, itu pekerjaan utama, tidak mungkin dikerjakan di malam hari, dan tidak mungkin, Ustadz, konsumen memundurkannya di bulan lain. Dan ini penting buat kami mencari nafkah. Dan ketika dia bekerja itu berat, pekerjaannya sangat payah, maka dia boleh membatalkan puasanya. Nah, tinggal sahabat yang dimuliakan Allah, ini yang paling penting juga, bagaimana cara batalnya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi nanti. Oke, ya, kita jeda dulu, Ustaz. Kita jeda dulu. Tapi ada satu yang mau saya tanyakan terkait pekerjaan yang terkait mencari nafkah. Ini kan bukan ini pekerjaan yang bukan mencari nafkah, seperti misalnya merawat orang sakit, atau juga membantu, salah satunya merawat orang sakit, misalnya harus bolak-balik ke rumah sakit, sehingga itu dia masalah, anggaplah berat lah, anggaplah seperti itu, dia harus bolak-balik mengambil apa semacam yang akhirnya membuat fisiknya jadi menurun, dan akhirnya bisa membahayakan yang bersangkutan. Ini kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pokok dia untuk mencari nafkah. Diperbolehkan pada saat berpuasa itu dibatalkan, seperti pekerjaan tidak bisa ditunda atau dipindahkan malam hari juga nggak bisa, dan itu merupakan pekerjaan pokok. Nah, ada pertanyaan sedikit, Ustaz, tadi terkait dengan pekerjaan juga tapi tidak pokok, tapi cukup melelahkan atau cukup menguras tenaga dan pikiran malahan, seperti menjaga orang sakit yang memerlukan tenaga yang ekstra keras. Kalau berpuasa bisa membahayakan sih sebenarnya ke yang bersangkutan, tapi ya berpuasa tidak masalah. Terkadang memang ya menjaga di rumah sakit, kondisi pandemi seperti ini, bolak-balik, akhirnya yang sakit, yang jaga juga bisa ikutan sakit pada akhirnya. Kalau normal aja biasanya kita menjaga orang sakit juga orang ikut sakit. Nah, apalagi puasa. Dan itu saya rasakan pernah di tahun kemarin, istri saya itu menjaga saya sakit, jadi istri saya jadi ikutan sakit juga. Benar. Jadi ini yang saya juga nggak tahu nih, Ustaz, apakah itu juga tergolong dengan suatu pekerjaan yang bisa dibatalkan puasanya atau gimana ini, Ustaz? Oke, baik. Jadi Bang Dery, ini ada kaitannya nih dengan cara batalnya setelah kalau terpenuhi 3 syarat tadi. Pekerjaan itu pekerjaan pokok, tidak bisa diundurkan setelah Ramadan, tidak bisa kerjakan di malam hari, maka dia boleh membatalkan
puasanya. Tetapi sekarang bagaimana cara membatalkannya? Nah, yang pertama, oh bukan ini ya benar ya, ini tinggal ya. Iya, bercanda. Iya benar. Caranya ini apa namanya, ada langkah maksudnya prosedurnya. Prosedur batalnya seperti apa gitu kan. Iya batal. Langsung batal ini. Ini prosedurnya. Benar juga benar. Jadi prosedurnya. Jadi prosedurnya ini yang sering tidak diperhatikan prosedur batalnya ini, sehingga menyebabkan akhirnya berdosa padahal bisa saja tidak berdosa. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, hendaknya orang yang bekerja berat tersebut berniat di malam hari untuk berpuasa esok harinya. Oke, tetap niat puasa ya. Tetap niat puasa dan tetap niat untuk bangun sahur. Nah, kita ini kan kadang-kadang Bang Dery, gara-gara pekerjaannya ia rasakan berat, dia langsung memprediksi besok capek, langsung aja batal. Jadi malamnya itu udah niat nggak puasa besoknya, bahkan udah pesen dengan rumah kalau besok kita rumah ya, Bu, dek dosa dibangunin kakak besok pagi, ngapel besok begawi. Nah itu akhirnya sudah. Ketika anaknya bangun sahur, nanya sama ibunya, Bu, bapak nggak dibangun? Bapak aku begawi, bisa dibangunin. Akhirnya pagi dia bangun, langsunglah ngopi, langsunglah nyecel roti, nah batal, tidak puasa, ngerokok santai, tahu-tahu sampai bahasa kita tahu-tahu. Akhirnya pas sampai ke tempat yang harus dia kerjakan, katakanlah misalkan rumah untuk dia renov, sampai di sana umpamanya misalnya, itu batal banget, batal pekerjaannya batal. Terus bilang, Mang, dosa begawi dulu hari ini nggak? Barang belum datang dari toko bangunan. Nah, Kamilah batal salah dewe. Ngapa kamu batal? Ngapa kamu udah puasa? Nah, jadi maksudnya apa? Niatlah dulu puasa, sahur lah seperti biasa, sahur. Nah, siapa tahu nih, ya ketika bekerja karena Allah melihat ini hamba Allah nih luar biasa masih ingin berniat puasa. Ketika dia bekerja di bawah terik matahari, Allah kirimkan awan. Ya kan, di mana dia bergerak di situ ada awan, di mana dia berpindah di situ ada awan. Ya, dibuat kalaupun terkena terik matahari, dibuat matahari itu begitu teduh sampai dia ngerasa tidak begitu lelah, tidak begitu capek. Ya, bahkan orang yang tidur saja mungkin ngerasa haus, dia sering nggak ngerasa haus. Kenapa? Itu rahmat dari Allah. Jadi teruslah berpuasa dulu. Nah, kalau seandainya tidak seperti itu kejadiannya, memang Allah berikan ujian yang berat. Ketika dia bekerja katakanlah mulai pukul 7:30 kena matahari, jam 8, 9 terik sampai jam 10 itu keringat udah bercucuran dan dia ngerasa udah gelap pandangannya ini, ya udah berat. Nah, karena capeknya ini, karena beratnya ini dia batal. Bukan dari pagi, dari malam dia sudah batal, bukan. Tapi karena dia beratnya ini, ya bayangin aja kalau udah jam 10 aja sudah kelimpungan. Ini belum pukul 12, belum nanti pekerjaan setelah istirahat makan siang, masih panjang pekerjaannya. Dan dia udah menghitung, wah ini badan saya nggak sanggup, kalau nggak diberi asupan makanan maka tenaga saya akan habis, dan ini mudarat, saya bisa pingsan, bahkan bisa sakit. Nah, sudah batal. Nah, itu prosedurnya. Bukan dari malam, paginya sudah ngopi santai-santai tanya kenapa ada puasa begawi. Nah, bukan seperti itu. Tapi dia berpuasa dulu sampai akhirnya memang dia bekerja dan pekerjaan itu berat. Nah, jadi sama seperti orang yang tadi, kalau pekerjaannya berat walaupun bukan bekerja, ya, dia puasa dulu, ya puasa dulu. Jangan besok mau jaga suami misalkan sakit, atau mau jaga anak sakit, jaga orang tua sakit, bisa puasa karena besok pasti bolak mondek-mondek, siapa tahu besok sembuh. Jadi berpuasalah dulu. Dan kalau memang nanti dalam Allah juga, jadi hukum berpuasa itu, sahabat Smart FM yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, memang secara umum hukumnya itu fardu, hukumnya itu wajib. Kalau kita mengerjakannya berpahala, tidak membatalkannya dengan sengaja berdosa. Itu hukumnya secara umum. Tetapi hukum puasa itu bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Walaupun secara umum hukumnya awalnya fardu, dengan kondisi-kondisi tertentu hukum fardu itu bisa turun menjadi sunnah, bisa turun lagi menjadi makruh, bisa turun lagi menjadi haram. Maksudnya apa? Kondisi tertentu, contohnya ketika orang dalam perjalanan jauh, ya, dia melanjutkan puasanya itu lebih baik dari baginya. Tetapi jika kita melihat ada orang mendapati safar yang jauh lalu dia membatalkan puasa, tidak usah kita marahi,
Kenapa? Karena puasa itu telah menjadi sunnah baginya. Kalau dia batalkan tidak berdosa, dia melanjutkan lebih baik. Ya. Lalu kalau seandainya kondisi orang tersebut sakit, dia sudah apa bahasanya tuh, kalau bahasa Inggrisnya itu Kak, melulung-lulung, perutnya sakit, melulung-lulung, ya Allah itu ya. Tapi ini udah jam katakanlah misalkan sore, jam 3 sore, dia ngerasa sayang untuk membatalkan puasanya, padahal dia harus segera minum obat itu, tapi dia masih merasa sanggup sebenarnya, ya, nahanin sakit aja, sakitnya terasa banget, tapi dia tahanin karena merasa tanggung, ya. Ini sebenarnya puasanya sudah berubah menjadi makruh. Lebih baik dia batalkan puasanya, lalu dia mengkodoknya nanti. Itu lebih baik, ya. Tetapi kalau dia tetap menahan dirinya untuk tidak batal berpuasa, puasanya sah. Oh, tapi jadi kita itu jangan sampai malah berpikir, semakin terasa sakit itu semakin besar pahalanya ini, Allah. Enggak juga seperti itu. Nah, ada satu lagi gini Ustaz. Ini terkait juga tadi ya, berkaitan dengan sakit tadi. Ada orang-orang yang harus minum obat rutin, kayak sakit darah tinggi atau sakit jantung. Nah, dia pagi-pagi harus minum obat darah tinggi. Ternyata dia kesiangan bangun pas berpuasa. Pas puasa pas bangun sudah subuh. Dia belum minum obat posisinya. Nah ini gimana nih dokter? Dokter apa? Jadi dokter ini. Nah, ini sebenarnya Bang Dery masuk tema yang lain ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena kemarin udah ditanyain. Karena ini sudah babnya berbeda. Ini nanti masuknya kepada siapa saja orang yang boleh mendapatkan agak disinggung sedikit saja puasa dengan menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, itu nanti ada orang yang wajib qada, ada orang yang sudah boleh cukup dengan membayar fidyah namanya. Di antaranya adalah orang yang pada umumnya kita ini kan kalau membatalkan puasa itu harus dikodok puasanya atau dalam bahasanya diganti. Tetapi bagi dua orang, yang pertama adalah orang yang tua renta, ini kan semakin tahun berikutnya bukannya bertambah muda tapi bertambah tua. Dan apalagi kalau dia sudah kesakitan, maka baginya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kodok, maka dia dibayarkan fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit dan vonis dokter mengatakan bahwa orang tersebut sudah sangat tergantung kepada obat. Kalau dokter bilang, Pak, kalau Bapak tidak minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam, wah ini Pak, kalau terlambat aja 1 jam Pak, Bapak minum obat dari jadwalnya, ini bisa berbahaya bagi kesehatan Bapak. Maka orang tersebut, dan kalau ini diprediksi karena sudah sangat kronis dan ini sulit dia untuk sembuh, ya, maka dia boleh bayar fidyah. Tetapi kalau dia masih ada harapan untuk sembuh, maka dia cukup batalkan saja selama dia harus mengkonsumsi obat, nanti dia mengkodok. Nah, itu untuk orang yang sakit. Jadi boleh batal. Nah, jadi bagi orang yang tadi kerja payah tadi, dia berpuasalah dulu, ya. Nanti kalau terasa berat, maka dia baru batal. Dan prosedur yang kedua adalah dia menghitung berapa jumlah hari yang ia batalkan. Lalu ia mengkodoknya di masa-masa ketika ia senggang. Umpamanya kalau dia tukang, kan ada masa-masa di mana dia tidak bertukang, ya. Dia tidak ada orderan jasa bertukang, maka dia membayar puasa pada hari yang ia batalkan di puasa Ramadan tersebut. Insya Allah, ya. Kalau orang membatalkan puasa dikarenakan sebab pekerja berat yang kita jelaskan tadi dengan syarat-syaratnya, 3 syarat tadi, lalu ia menggunakan prosedur ini untuk membatalkan puasanya, maka batal puasanya tidak berdosa dan dia mendapatkan pahala ketika mengkodok puasanya sama dengan puasa Ramadan. Tapi bagi orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa prosedur, tanpa syarat-syarat yang syar'i, artinya memang karena nafsunya atau karena kelalaiannya yang membatalkan puasanya, puasa yang dibatalkan itu berdosa, dan ketika ia mengkodoknya, nilai puasa kodoknya tidak sama dengan nilai puasa Ramadan. Jadi ruginya banyak. Tapi kalau bagi orang yang tadi sesuai prosedur, ketika dia batalkan, batalan tidak berdosa. Dan ketika dia kodok di tahun atau di bulan yang mendatang, maka nilai puasa itu sama. Nah, itu bedanya. Kalau orang yang lalai, ketika batalnya berdosa,
Misalkan ibu-ibu di akhir Ramadan jelang Lebaran sibuk mencari barang di pasar, lalu mendapati diri dalam keadaan kehausan, imannya tidak kuat, dia minum, batal puasanya itu berdosa, tapi dia harus mengkodoknya. Ya, ketika dia mengkodoknya, nilai puasa itu tidak sama. Katakanlah kalau puasa Ramadan itu nilainya sempurna, niat dari awal sudah nggak mau puasa, karena mau belanja besoknya. dan apa namanya, ketika dia mengkodoknya, kodoknya tidak sama. Tapi kalau dia tidak kodok, lebih besar lagi dosanya. Jadi tetap dia harus mengkodoknya. Oke, kita jeda dulu Ustadz. Nah, ini terkait dengan nilai puasanya kalau memang pekerja itu puasa. Nah, ini apakah sama dengan orang yang puasanya biasa-biasa saja? Nah, ini nanti kita akan bahasnya setelah jeda iklan berikut ini. Ya, Smart Listener, kami masih mengajak Anda untuk tetap berpartisipasi dan mendengarkan siaran ini. Dan bila Anda misalnya terpotong, pertama tidak mendengarkan siaran ini, bisa nonton di channel YouTube kita. Nah, kita tetap bersiaran di YouTube kita, bisa ngelihat Ustadz Peri secara langsung, dan juga bisa mendengarkan siaran-siaran kami Bincang Ramadan di hari-hari yang lain selama bulan Ramadan dari pukul 16 sampai pukul 17. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Oke. Ya, Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa, masih bersama Ustadz Ahmad Saperi atau Ustadz Peri. Nah, Ustadz, ini di sesi terakhir, sesi keempat di pembahasan puasa bagi pekerja berat. Tadi syarat-syarat kalau memang tidak mau berpuasa ya Ustadz ya. Apa bukan tidak mau berpuasa, maksudnya ya tetap berniat berpuasa, tetapi di pertengahan jalan memang karena beratnya bisa dibatalkan. Nah, tetapi tetap Ustadz, ini tetap berpuasa walaupun berat. Saya yakin banyak orang-orang di luar sana dengan keimanan yang sangat kuat, bukan berarti yang membatalkan juga nggak kuat iman, nggak juga, tapi ini orang yang luar biasa, ini tetap dia berpuasa dan menjalankan puasanya. Karena saya pernah renovasi rumah, kayaknya berat sekali, dia tetap berpuasa dan menjalankan puasa itu seperti biasa aja. Ada tukang sampah di tempat saya itu tetap berpuasa, nah tetap menjalankan sholat 5 waktu. Dan ya, beliau ini saya yakin ada suatu ganjaran yang luar biasa juga. Nah, ini gimana Ustadz nilainya itu bagi orang-orang yang ya puasanya lebih ringan lah, kayak saya seperti ini di ruangan AC, kayaknya ya puasanya kalau puasa batal itu kebangetan. Tapi puasanya juga tidak menjadi tantangannya, juga tidak terlalu berat, pasti beda lah nilainya. Nah, bagaimana nilai puasanya orang-orang seperti ini? Subhanallah ya. Bang Dery, ada sebuah hadis bahwasanya hadis ini menjelaskan nilai puasa itu tidak bisa diukur oleh siapapun. Karena ia adalah ibadah khusus yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menilainya, memberikan nilai seberapa luar biasanya. Jadi belum tentu orang yang, kan ini unik sekali ibadah puasa ini, belum tentu orang yang merasakan kehausan yang bersangatan nilai puasanya lebih besar daripada orang yang mungkin tidak terlalu merasakan rasa haus. Ya, ini kan akan balik lagi ke kadar iman masing-masing, atau kadang-kadang tergantung psikologi. Nah, terkait dengan yang bisa kita saksikan saja kasat mata umpamanya. Jadi kalau nilai itu benar-benar itu rahasia Allah. Jadi tidak bisa kita simpulkan orang yang kerja yang tidak merasa. Wah, jadi nanti ada orang yang sengaja membuat dirinya terasa haus ya. Iya, juga buat ya. Melakukan susah kali agar dia susah. Tidak, kita jalani normal saja. Jalani seperti apa sih? Kita tidak harus ya. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kita paksa diri kita semakin banyak semakin bagus. Nilainya misalkan kita ini 10.000, saya masih sanggup 15.000. 20.000, benar. Kalau seperti itu semakin banyak kita nominalnya semakin besar. Tetapi puasa ini beda. Kita tidak harus memaksa diri kita. Ini kayaknya saya belum terlalu haus. Saya kayaknya belum terlalu lapar deh. Nanti saya sampai besok pagi aja deh saya baru. Mau kasih 2 hari aja deh. Nggak usah sahur, nggak usah ini. Malah salah menjadi haram yang model seperti itu. Atau apa aja yang dilakukan agar menyengaja kita agar bertambah haus. Subhanallah,
syariat kita tidak menganjurkan kita untuk berbuat seperti itu. Artinya indah sekali syariat ini. Dan tadi tidak bisa kita simpulkan apakah orang yang terasa lebih haus karena dengan aktivitas, jadi kita tidak bisa disimpulkan seperti itu, sehingga kita orang seperti biasa saja. Kalau memang tidak berpuasa pun tidak tahu ya. Iya. Jadi kalau memang aktivitas kita di dalam ruangan, betul. Kita berpuasa seperti biasa saja dan kita patut bersyukur pada Allah. Ya. Nah, orang yang mungkin pekerjaannya berat, ya tadi dia harus mampu mengukurnya. Kalau tidak membawa mudarat pada dirinya, maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menghargai, memberikan balasan atas keimanan yang kuat. Tapi kalau seandainya justru saya melihat itu membawa mudarat baginya. Alhamdulillah saya juga punya kenalan seorang yang soleh, orang yang baik, guru mengaji, dan dia juga berprofesi sebagai tukang bangunan. Ya, dan alhamdulillah sudah masyhur sekali di kampung itu, terkenal beliau itu kalau Ramadan masih tetap berpuasa, ya. Di kampung dikenal sekali. Tetapi beliau mengatur strategi, umpamanya pekerjaan-pekerjaan yang terkena sinar matahari langsung itu beliau batasin sampai dengan pukul 11 atau pukul 10. Setelahnya beliau akan mengalihkan pekerjaannya untuk mengerjakan hal-hal yang bisa lebih ringan, ya. Jadi disiasatin oleh beliau, ya. Tapi tentunya lebih berat. Masih berat juga, tetapi itulah, ya alhamdulillah, ya tetap Allah akan menghargainya dengan apa yang sudah ia lakukan, ya. Selain apa yang nampak, apa juga yang tersembunyi, Allah juga melihat itu kan. Jadi yang nampak memang terasa berat, insya Allah beri nilai. Tetapi dengan syarat kita tidak usah harus mencari-cari hal agar kurang berat ini. Ya, ini kasih kurang berat nih puasa nih. Saya tambahin deh 2 jam lagi, jam 8 baru buka puasa. Malah makruh ya kita menunda-nunda berbuka puasa. Ini kurang berat yang saya kerjakan nih, saya cari-cari kerjaan. Ya nggak perlu kita. Insya Allah itu udah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, oke Ustaz. Ya Ustaz, waktu juga jualah yang membatasi kita Ustaz. Allah. Bisa disimpulkan apa yang menjadi pembincangan kita saat ini terkait dengan puasa bagi pekerja berat. Ini memang baru puasa kedua ini Ustaz, ya. Dan ini sering ditanyakan. Maka kita sampaikan di awal Ramadan agar bisa menjadi strategi supaya tidak bingung lah Ustaz, ya. Orang jangan salah berstrategi tadi kata Ustaz itu punya strategi yang salah, padahal kalau strateginya pas menang ini puasa Ramadan ini. Iya, silakan Ustaz kesimpulannya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang penuh rahmat bagi para pekerja yang payah, pekerja yang berat. Dia boleh membatalkan puasanya dengan syarat tadi bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda, tidak bisa dilakukan di malam hari, dan tidak bisa, dan itu merupakan pekerjaan pokoknya. Tetapi cara batalnya itu adalah tidak dengan langsung membatalkannya, tetapi ia berpuasa dulu pada hari tersebut, malam harinya berniat, lalu besoknya sahur seperti biasa. Dan kalau seandainya ketika ia telah bekerja tersebut mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat berat, ketika bercucuran, tenaganya habis dan membawa mudarat, maka baik baginya batalkan saja puasanya. Lalu ia hitung beberapa hari yang ia batalkan tersebut untuk ia ganti atau ia kodok pada hari di mana dia tidak bekerja. Oke, jadi jangan menyusahkan diri sendiri ya. Iya, masya Allah. Ya, kalau puasa sanggup ya nggak salah. Yang jadi nggak sanggup jangan seperti itu. Betul. Okay. Ada caranya, bisa dikodok kan. Oke, terima kasih Ustaz. Tapi ingat, jangan mudah-mudahin ya. Bisa bisa kodok, ini terasa agak berat nih. Padahal berat-beratnya ya namanya kita puasa kan, lapar dan haus pasti terasa. Jadi kita tahulah bahwa batas ukuran kita ini kita tidak memudahkan seperti kata Bang dari tadi, tidak terlampau memudahkan. Tetapi ingat juga kalau itu sudah membawa kemudaratan, kita udah sampai mata kita gelap ya, ini bakal pingsan ya, sudah itu berarti sudah di luar kemampuan diri kita untuk menanggungnya. Gelap mata nggak sirup. Nah itu bukan itu juga jangan gelap mata gara-gara ngelihat makanan ya. Maksudnya gelap mata karena dia terlalu capek. Ya terima kasih Ustadz udah hadir di Studio Smart FM. Semoga perbincangan kita ini menjadi bermanfaat bermanfaat juga bagi pendengar Smart FM dan juga bagi penonton YouTube Smart FM, bermanfaat. Ini secara langsung nanti walaupun Ramadan sudah selesai, video kita tetap ada Ustaz. Jadi bisa terus mengalir pahala kita Ustaz. Semoga bermanfaat lah intinya. Dan mudah-mudahan manfaatnya ke kita dan juga kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami. Amin. Sampai semua. Amin ya Allah. Ya,
Ya, sebenarnya demikian perbincangan kami bersama Ustadz Ahmad Saperi atau Ustadz Peri dengan perbincangan Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama jam 16 sampai pukul 17 Bincang Ramadan setiap hari di bulan Ramadan. Dari perbincangan Bincang Ramadan, saya dari Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.